Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada momentum yang berbahagia ini, pada sore hari ini kita hadir di kampung nelayan Waroka dalam rangka sama-sama kita berbuat sesuatu yang maha besar untuk kebangkitan nelayan sesuai tema yang diusung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang sudah kita sama saksikan pada momentum acara siang tadi. Yang kami banggakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Katib Am, Sekjen PBNU, yang kami cintai Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta rombongan semuanya dari Kementerian KKP, hadir juga Pak Dirjen dan rombongan dari kepolisian, ada juga dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama, PCNU, CNTT yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini sekali lagi kita patut bangga dengan jalan yang luar biasa tadi. Tapi saya lihat wajah Ketum PBNU dan wajah Pak Gubernur masih tetap segar. Ini berarti ada tanda-tanda bagus buat kebangkitan nelayan di bumi Probamora. NTT bangkit, NTT sejahtera. Ketum PBNU, Pak Gubernur, seluruh undangan yang kami banggakan, mari kita sambut acara perdana pada momentum sore hari ini, yaitu sumbangan qasidah dari SMP, adik-adik kita SMP 7 Komodo. Kami persilakan adik-adik dari SMP 7 Komodo untuk menampilkan suara merdunya. Indonesia, aku hafal
Ya, kita berikan aplaus yang meriah kita dari SMP Negeri 7 Komodo. Semangat dan suaranya setakuh Komodo. Kelautan dan Perikanan, Bapak Dirjen Budidaya, dan yang mewakili Kapolri, semua kita yang hadir dan berbahagia di sini, ada Wakil Bupati Manggarai Barat, ini kampung halamannya nih. Ini kampung halamannya Wakil Bupati Manggarai Barat ini. Jadi nanti sudah janji tadi jalannya katanya sudah dipersiapkan untuk dibangun. Seluruh hadirin hadirat yang saya cintai, saya muliakan. Ini tempat yang sangat luar biasa indah. Dan memang itu seperti yang saya sampaikan, Nusa Tenggara Timur itu sangat eksotik. Cuman keindahannya belum dikerjakan secara baik, sehingga tidak menarik untuk dilihat. Seperti tadi saya sampaikan pada saat sambutan saya, bahwa tempat ini kalau dikerjakan dengan benar, kita membangun sebuah masyarakat maritim, maka tempat ini akan terpenuhi. Di sini akan ada pariwisatanya, juga ada nelayannya, juga akan ada restoran terbaik, juga dengan perdagangan perikanan terbaik. Nah, itu harus di dalam sebuah ekosistem yang kita bangun. Karena itu saya tadi bisik-bisik dengan Pak Dirjen, tempat seperti ini mulai start bagaimana kita mendesain perumahannya. Jadi layoutnya, desain perumahan, infrastrukturnya macam apa ke depan. Jadi tidak boleh bangun tempel, mumpung di ini belum jadi betul. Jadi bisa kita bongkar sekaligus. Jadi kalau umpama nanti kepala desanya mau, ya kita tinggal gambar dengan benar, karena contoh, kita buat contoh. Namanya juga kampung nelayan contoh. Ya jangan kita seperti tadi sampaikan, jangan kita sedang membangun atau sedang membantu orang miskin. Jadi desain layout daripada desa atau kampung nelayan ini harus didesain ke depan, dia menjadi sesuatu yang bila orang datang, orang akan puji, luar biasa tempat ini. Kalau sekarang seperti ini tidak ada yang mau puji. Datang parkir kapal, parkir perahunya, harus dirapi, ditata dengan benar, restorannya, pelelangan ikannya begitu masuk, tempat penyimpanan ikan yang baik. Jadi begitu martabat peradaban seperti tadi yang diinginkan oleh Gus Yahya nanti sebagai peradaban nelayan, itu kita membuat standar peradaban nelayan. Jadi kita tidak boleh membantu orang miskin. Kalau membantu orang miskin, asal sudah dibantu sudah cukup. Karena memang beliau miskin. Kita tidak sedang membantu orang miskin. Kita sedang membangun sebuah peradaban maritim. Nah karena itu memang saya inginkan nanti lewat kementerian, kita duduk bersama provinsi, gubernur, dan bupati. Kita duduk bersama, dana desa kita pakai bersama untuk pada saat kolaborasi, itu bukan kolaborasi cara berpikir saja, kolaborasi anggaran kita menjadi satu kesatuan gerak nanti. Jadi nanti di mana kementerian, baik itu Kementerian Perikanan dan Kelautan, PU, lalu ESDM untuk listriknya, lalu nanti dari kita bicara tentang industrinya. Kolaborasi itu harus terlihat di kampung nelayan ini. Tapi kalau kerjanya karena kampung nelayan, lalu yang hadir itu Menteri Kelautan dan Perikanan semata-mata, yang hadir juga Ketua PBNU, lalu dua saja collaborate, maka tidak akan pernah kita menatap peradaban maritim kita. Yang ada adalah kita sedang membuat tambal sulam barang yang rusak, dan akhirnya tetap kita menatap kain yang ditambal sulam, dan makin hari ditambal makin rusak dan terus menerus, dan akhir kita meninggalkan generasi rusak masa depan. Nah inilah sebagai gubernur saya sangat senang, dan dimanapun saya berada, alam Nusa Tenggara Timur yang begitu eksotik, kekayaan laut yang begitu luar biasa, tetapi kita sedang menambalnya. Tidak boleh kita tambah lagi. Kita harus berhenti. Seluruh kegagalan dan kerusakan cara berpikir kita harus kita ganti dengan cara berpikir yang benar. Semua tempat ini harus didesain baru, dan rela masyarakat untuk rumahnya dibongkar. Jadi kalau mau tidak bongkar, itu orang otak yang zaman dulu punya itu. Harus dibongkar kembali, didesain kembali yang baru, sehingga orang datang belajar dari tempat ini. Kalau kita mau bangun seperti itu, orang datang belajar di sini. Begitu orang sampai, buatlah kampung nelayan model ini. Di seluruh Indonesia orang belajar seperti itu. Dan saya pastikan tidak ada yang menang Nusa Tenggara Timur. Selain model yang bagus, pasti alamnya begitu eksotik. Kalau umpama sebentar Pak Kiai Yahya mau untuk kita lewat laut, maybe 30 minutes dari sini kita udah sampai di Labuan Bajo.
Ini indahnya luar biasa. Sekolah yang ada di atas itu satu saat pasti digusur. Pasti orang minta itu tempat karena indahnya bukan main. Itu sekolah tidak layak di situ. Karena saking indahnya mungkin pada kasih pindah di tempat lain. Itulah karena kita belum punya sebuah desain yang baik terhadap tata ruang kita, sehingga kita tidak tahu di mana tempat yang indah, di mana yang eksotik, di mana yang harus kita tetapkan, di mana perumahan. Inilah harus, mumpung kalau dia baru mulai, mari kita berubah dari kita punya kesalahan masa lalu menuju perbaikan total, jangan tanggung. Sekali jalan kita buat contoh. Jadi kalau mau Pak Dirjen sampaikan ke Pak Menteri, bersama Gubernur, bersama Bupati, desa, seluruh kita desain dengan baik, kita bicara. Apakah begitu perumahan rakyat, kita bicara dengan Menteri PU, industri, kita bicara dengan SDM-nya untuk bicara energinya. Tidak boleh tanggung, energinya harus energi baru terbarukan. Karena tidak ada pilihan bagi kita. 20 tahun akan datang kalau tadi Pak Kiai Yahya menyatakan, lihat itu kalau sama dengan Bang Luhut ngomong 2030, transformasi ekonomi kita, maka transformasi ekonomi kita menuju ekonomi biru, maka kampung ini harus menjadi sebuah contoh bahwa perkampungan nelayan ini menuju perkampungan energi biru. Dan itu tidak boleh lagi kita pakai mesin dan minyak. Kasihan masyarakat di sini, jalannya tadi pun tetap kita tergantung terhadap mesin, dan itu akan membuat tidak akan bersaing secara baik dalam dunia internasional. Karena itu dengan senang hati kehadiran Pak Kiai untuk membuat perayaan Milad 96 Nahdlatul Ulama menuju 100 tahun. Pas 100 tahunnya kita punya contoh kampung nelayan Nahdlatul Ulama. Itu mimpi kita. Jadi kampung nelayan Nahdlatul Ulama. Model mana? Model pergi di Warloka. Belajar di Warloka untuk melihat bagaimana membangun peradaban maritim Indonesia. Saya pikir itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam salve. Klipnya Pak Gubernur. Maaf. Terima kasih Pak Gub. Iya, saya undang kita untuk memberikan aplaus yang meriah atas sambutan Bapak Gubernur yang luar biasa. Saya yakin kita di sini semua juga yakin bahwa kampung ini bakal menjadi kampung model. Karena saya lihat tadi Pak Kadis Perikanan Provinsi dan staf khusus catat terus. Berarti sebentar lagi barang ini bakal jadi. Yang kedua, Bapak Ibu dan sekalian, mari kita ikuti bersama sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Maaf izin Pak Kiai, TPNU Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Pak Gubernur, Pak Dirjen, Pak Wakil Bupati, saudara-saudara jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, para pimpinan dan warga Desa Warloka yang saya cintai. Oh ya, Ibu Ketua DPR, Ibu Mama Emilia Nombleni. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sudah makan siang? Belum? Alhamdulillah, ini tadi murid-murid dari SMP atau SD? SMP 7 Komodo. Alhamdulillah, luar biasa. Di mana sekolahnya? Tempatnya? Di atas gunung itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, tadi kita semua sudah mendengar sambutan dari Pak Gubernur. NTT ini beruntung sekali karena memiliki gubernur yang visioner. Begitu datang ke satu tempat langsung tahu
apa yang diperlukan, apa yang harus dikerjakan di tempat itu. Ini adalah berkah bagi warga NTT pada umumnya, dan insya Allah nanti juga untuk warga Desa Warloka ini. Amin. Saya datang ke sini dengan jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang cukup banyak. Ada Katib Am. Katib Am ini sekretarisnya kiai-kiai, ulama-ulama. Di sini Kiai Ahmad Said Asrori. Ada sekretaris jenderal. Ini Haji Saifullah Yusuf. Ada banyak jajaran ketua-ketua di sini. Ada Pak Umar Syah, salah seorang ketua. Ada Pak Imron Hamid, salah seorang wakil sekjen. Ada Pak Aswan Dirahman, salah seorang wakil sekjen juga. Pak Adi Saifuddin, wakil sekjen. Pak Faisal, salah seorang wakil sekjen juga. Pak Lukman, ini juga salah seorang wakil sekjen juga. Ada Pak Sulaiman Tanjung, wakil sekjen. Ada Pak Najib Azka, ini wakil sekjen juga. Pak Kiai Miftah Fakih, salah seorang ketua. Nah, saya juga bawa ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama NTT yang namanya baru saja saya hafal tadi pagi, yaitu Bapak Kiai Haji Pua Munto Umbunai. Kiai Asin, itu saja gampang juga. Nah, di sini ada ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Manggarai Barat, Pak Kiai Ishak. Ada Pak Nasrul. Ini saya pikir tadi kepala desa Warloka. Ternyata ini salah seorang ketua yang sudah bekerja keras sehingga terlaksananya kegiatan kita di NTT ini, Bapak Nasir Falah Amru. Nah, Bapak sekalian, hadir di sini ada Pak Dirjen dari Kementerian Kelautan, ada Pak Gubernur, ada Wakil Bupati, ada Ketua DPRD. Nah, sekarang saya mau tugaskan ini Ketua PCNU Pak Ishak ini. Pak Ishak setiap bulan harus datang ke sini dan lihat apa yang sudah terjadi perkembangan di sini. Sekarang tanggal 5 Februari, saya mau tunggu laporan Pak Ishak tanggal 6 Maret. Apa yang Bapak lihat di Warloka setelah sebulan kita berkunjung ke sini. Sesudah ini nanti kita akan terus kerjakan apa yang tadi menjadi visi Bapak Gubernur. Kita akan melanjutkan pembicaraan dengan Kementerian Perikanan, Kelautan dan Perikanan. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kampung nelayan di desa Warloka ini. Dan karena kita ingin semuanya betul-betul merupakan kerja yang nyata dengan hasil yang bisa diukur, maka tugas dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Manggarai Barat yang ketuanya Pak Kiai Ishak ini harus memantau setiap bulan dan melaporkan kepada PBNU, bisa kepada Pak Nasirul Falah sebagai penanggung jawab program ini nanti, atau kalau perlu bisa langsung kepada saya sendiri sebagai ketua umum. Kita mau lihat apakah sesudah ini kita sungguh-sungguh bekerja secara nyata untuk membantu berkembangnya desa Warloka ini menjadi kampung nelayan yang maju, insya Allah. Nah, banyak hal yang tentu saja kita nanti akan bergantung kepada pemerintah, baik pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan tentu saja juga kepada pemerintah daerah. Ini sudah paket lengkap. Ini kalau
warung-warung fast food ini agak mahal ini karena paketnya lengkap, mulai dari kementerian pusat, gubernur sampai DPR-nya sampai ke wakil bupatinya. Kalau sampai tidak terjadi apa-apa di Warloka sesudah ini, kebangetan. Itu sebabnya ini tugas untuk Pak Ishak, benar ini bulan depan 6 Maret saya tunggu laporannya sudah terjadi apa di Warloka ini. Dan nanti selanjutnya tugas Pak Ishak dan teman-teman baik di MBC kalau ada di sini ya, untuk terus bicara berembuk dengan saudara-saudara kita di Warloka ini apa saja yang dibutuhkan di sini. Kalau kebutuhan itu hanya bisa dicukupi melalui kebijakan pemerintah, kita akan kita bicara dengan Pak Bupati, dengan Pak Gubernur, dengan DPRD, bahkan kita akan bicara dengan pemerintah pusat supaya kebutuhan itu dipenuhi. Hal-hal yang bisa kita lakukan, dilakukan oleh Nahdlatul Ulama sendiri, mari kita upayakan untuk kita lakukan. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi permulaan dari ikatan persaudaraan yang tidak akan pernah putus selama-lamanya sampai kita bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya kira ini saya tadi dengar-dengar ada beberapa paket bantuan yang sudah disiapkan ya. Siapa yang akan menyerahkan nanti? Dari PBNU. Ini gini saja, nanti saya delegasikan kepada Sekjen dan Katib Am untuk menyerahkan bantuan-bantuan yang sudah disiapkan ya. Dari saya kira saya cukup ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang berikut kita masuk sesi dialog. Jadi sesi dialog ini kami persilakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan ungkapan hatinya, unek-uneknya, kami persilakan. Kebetulan hadir pada sore hari ini dari Kementerian Pendidikan juga ada Bapak Dirjen yang akan berespon langsung, Bapak Gubernur, dari PBNU juga hadir. Jadi kami persilakan untuk 3 orang saja. Pada kesempatan ini saya selaku warga masyarakat Desa Warloka Pesisir ingin menyampaikan usulan ke hadapan Bapak-bapak. Yang pertama, pembangunan infrastruktur dermaga, dan yang kedua, pembangunan rumah pasar seperti yang ada di hadapan kita semua. Baik Pak, tentunya sedikit saya harus bernarasi ini yang berkaitan dengan pembangunan dermaga. Jadi dermaga ini Pak tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat Desa Warloka Pesisir, tetapi juga untuk beberapa kampung tetangga, desa tetangga, bahkan dari kabupaten lain pun ikut sandar di sini. Dan yang berikut, pada saat hujan atau musim buruk seperti ini Pak, hanya teluk atau dermaga Warloka yang bisa menjadi salah satu tempat teduh untuk berlabuhnya beberapa kapal. Dan yang berikut, dermaga ini juga tempat transit daripada ikan atau hasil laut yang kemudian nantinya akan didistribusikan di bagian daratan atau di Kota Labuan Bajo. Dan itu yang berkaitan dengan infrastruktur dermaga. Kemudian yang berkaitan dengan rumah pasar, perlu juga kami sampaikan atau saya pribadi dan juga mewakili masyarakat Desa Warloka Pesisir Pak. Jadi pasar Warloka ini adalah salah satu pasar tertua. Saya pikir ini adalah salah satu pasar tertua di NTT juga. Dan mungkin yang kedua, pasar Warloka ini adalah satu-satunya mungkin pasar yang masih menggunakan sistem barter dalam proses jual beli. Jadi mengingat hal itu juga Pak, sekali lagi kami atau saya secara pribadi juga mewakili seluruh masyarakat Desa Warloka Pesisir
agar bisa diperhatikan mulai dari infrastruktur pembangunan dermaga dan juga rumah pasar. Saya pikir mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, sekali lagi mewakili seluruh masyarakat Desa Berloka Pesisir. Mohon maaf kalaupun ada kesalahan dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, langsung saja. Berikutnya pertanyaannya jangan sama ya Bu ya. Langsung saja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Dan langsung saja. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa usulan yang menurut kami ini dipandang sangat penting dan sangat kami butuhkan sebagai masyarakat Warloka Pesisir. Yaitu terkait masalah listrik dan air bersih. Oke, yang pertama terkait air bersih. Jadi yang menjadi bagian dari pengeluaran rutin kami setiap hari selain untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan lainnya, kami juga harus mengeluarkan sebagian dari pendapatan kami untuk membeli air bersih. Kami harus membeli air minum, membeli air untuk masak, air untuk mandi, bahkan air untuk mencuci. Dan itu berdampak sekali pada pendapatan kami, berdampak sekali pada pengeluaran kami, yang dimana pendapatan kami sebagai nelayan itu tidak seberapa. Jadi oleh karena itu kami masyarakat Warloka Pesisir mengharapkan bagaimana solusi terbaiknya dari bapak-bapak kepada kami. Itu yang pertama terkait air bersih. Yang kedua terkait masalah listrik. Oke. Selama ini Pak, kami belum pernah merasakan atau menikmati bagaimana rasanya hidup yang serba mudah dengan adanya listrik. Kami selama ini menggunakan tenaga surya yang kami beli sendiri, itu pun bagi yang mampu. Tenaga surya ini hanya digunakan sebagai penerangan saja, tidak bisa kami gunakan untuk kebutuhan lainnya. Kami tidak bisa menggunakan untuk kulkas, kami tidak bisa menggunakan untuk seperti orang di kota memasak menggunakan rice cooker, bahkan untuk menonton TV kami pun tidak bisa dengan menggunakan tenaga surya ini. Karena itu dan juga banyak yang merasakan dampak dari tidak adanya listrik ini, baik dari segi perekonomian masyarakat Warloka Pesisir hingga ke pendidikannya juga Pak. Yang pertama dari segi perekonomian masyarakat, sebagian warga kami itu seorang nelayan dan juga ada yang berprofesi sebagai penjual ikan. Ada juga yang berprofesi sebagai penjual usaha rumahan. Jadi selama ini para nelayan ini kesulitan dalam mengawetkan hasil tangkapan mereka. Yang saya maksudkan di sini adalah es batu. Mereka harus membeli es batu di kota atau di desa tetangga, dan itu membutuhkan harga yang lebih mahal dan waktu yang lebih lama. Maksud saya, kalau kami di sini punya listrik, kami bisa memproduksi es batu itu sendiri di rumah, dan itu lebih menghemat biaya atau pengeluaran kami dan juga menghemat waktu. Oke. Yang berikutnya terkait di pendidikan. Kami, background saya adalah seorang guru, jadi saya tahu betul bagaimana kesulitannya kami guru-guru di sekolah karena tidak ada listrik. Kami kesulitan dalam menyediakan bahan ajar. Kami tidak bisa menggunakan media pembelajaran seperti di kota menggunakan LCD karena tidak ada listrik. Dalam urusan administrasi juga kami kesulitan. Saat ujian kami harus memperbanyak soal itu di kota karena kami tidak punya mesin fotokopi, ya karena kendalanya tidak ada listrik. Ya, oleh karena itu bagaimana solusinya untuk kami di sini yang terkait dengan masalah listrik ini Pak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan. Berikutnya yang terakhir ini, yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Pak. Mewakili masyarakat Warloka Pesisir, di sini kami ingin mengusulkan terkait masalah sarana kesehatan. Selama ini kami di sini kalau mau ke Labuan Bajo itu bawa orang sakit, kendalanya itu jalan. Kalau kami melewati laut, jelas ombak. Kalau melewati darat,
pasti jalannya tadi kan seperti yang Bapak-Bapak rasakan. Harapan kami semoga tolonglah diadakan atau hadirkan puskesmas keliling. Itu yang poin yang pertama. Dan poin yang keduanya itu sarana pengangkutan sampah berupa kendaraan roda 3 ataupun tosa untuk mengangkut sampah yang ada di Warloka ini ke tempat pembuangan terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada 3 penanya yang mewakili warga Warloka. Kami langsung menyerahkan kepada Bapak Ketua PBNU, Bapak Gubernur, dan dari Bapak Dirjen untuk merespon yang sudah ditanyakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja ini, karena ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Tidak ikan lele, tidak bertele-tele. Apa yang tadi Ibu Bapak sampaikan, saya sudah catat langsung. Dan hari ini saya didampingi oleh, mohon berdiri Pak, ini adalah Brigjen Edi Juhardi, ya. Beliau adalah koordinator Kampung Nelayan yang ditunjuk oleh KKP. Sudah ada di tahun ini 120 kampung, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satunya, mudah-mudahan. Dan kami sudah ada MOU antara KKP dengan PBNU, ya. Saya sepakat dengan Pak Gub, kita duduk dulu bersama, kita desain dulu, jangan asal main bangun, main bantu dan seterusnya, tetapi kemudian salah, ya. Kita pastikan betulkah di sini itu memang tepat tempatnya, apa yang akan dibangun. Kayak contoh tadi, kita mau bangun apapun juga susah kalau tidak ada listrik, ya Pak. Jadi itu di dalam program Kampung Nelayan itu, mohon izin Pak Ketua Umum, Pak Gub, dan teman-teman sekalian, kami memang tidak selamanya mampu. Kami juga harus menyampaikan apa adanya. Kami minta maaf, negara belum hadir sepenuhnya untuk bisa menjembatani kesulitan Ibu Bapak sekalian. Tetapi hari ini mata kita dibukakan, kata Pak Gub bahasanya seeing is believing. Melihat kita bisa percaya. Tadi saya kesini, kalau saya ibu-ibu mungkin sudah melahirkan tadi saya lihat, ya begitu. Tetapi insya Allah Ibu Bapak sekalian, Pak Kiai, Pak Gub, Mama Lina, dan Mama Emi, ya, Pak Wakil Bupati dan seterusnya sudah bisa merasakan bagaimana sulitnya Ibu Bapak sekalian yang ada di sini. Tapi kami ada satu poin yang paling pokok. Poinnya adalah melihat semangat Ibu Bapak sekalian hadir hari ini satu modal dasar buat kita semua, ya. Saya tidak mau janji banyak-banyak. Hari ini kita sudah bisa melihat langsung, dan insya Allah ini akan kita tindak lanjuti untuk kita koordinasikan. Kami di pusat tidak mampu, Pak Gub di Pemda juga belum tentu mampu, Pak Wakil Bupati di kabupaten belum tentu mampu. Jadi Pemda kabupaten, Pemda provinsi, kami di pusat, anggota dewan, kemudian organisasi masyarakat sekelas NU ini sangat luar biasa, kita samakan, ya. Yang penting tidak boleh ada dusta di antara kita. Nah, tolong infonya ini sedetail mungkin begitu, ya. Mudah-mudahan apa yang tadi dikeluhkan saya catat sudah ada 5, ya, tapi yang paling basic adalah 1, pelayanan listrik, itu yang kedua, yang pertama. Kedua, air bersih. Ketiga, kesehatan. 3 basic ini yang saya lihat secepatnya mesti kita carikan solusinya. Untuk pendidikan, nanti yang lain pasti akan ngikutin. Kalau listriknya sudah, gampang. Saya di sini mau WA Pak Menteri saja nggak bisa memang. Ya, ini kita mesti akui. Ini dari tadi terus jalan-jalan terus nih, nggak nyampe-nyampe. Saya lihat. Ya, padahal nyanyinya enak, ya. Jadi demikian Pak Gub, Pak Kiai, Mama, ya, mohon maaf kami negara belum bisa hadir langsung. KKP juga bukan segalanya. Kami juga akan coba sounding teman-teman, ada teman-teman TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, itu juga partner kami, kepolisian, kemudian KL yang lain, Bappenas, kemudian SDM, kemudian PU, kemudian kesehatan dan seterusnya kita akan coba colek. Pak Edi bahkan mohon izin, beliau sudah punya konsepnya mau kampung nelayan maju itu kayak apa sih begitu, ya. Dan sebagai penutup, Pak Kiai, Pak Bupati, Pak Gub, mohon izin cerita tentang sekolah tadi. Saya agak tergelitik sedikit begitu. Kami KKP itu punya SUPM, Sekolah Usaha Perikanan Menengah.
kami punya politeknik, ada di 13 titik kalau tidak salah ya. Di Kupang ada, silahkan manfaatkan betul untuk anak pelaku utama, anak nelayan, anak pembudidaya, anak pengolah, anak petani garam dan seterusnya. Itu kuotanya 55%. Tahun ini biasanya nanti akan mulai di bulan 3, bulan 4, tinggal 2 bulan ke depan. Silahkan Pak Kadis nih. Nah, ini ada Pak Kadis ya. Saya minta tolong Pak Kadis dicolek teman-teman. Ada Pak Wakil Bupati di sini. Silahkan. Semuanya subsidi kecuali kalau adik-adik wanita kaum hawa ya untuk gincu dan segala macamnya ya beli sendirilah kan begitu. Tapi makan kemudian belajar dan seterusnya itu sudah disubsidi oleh pemerintah. Duitnya dari mana? Dari ibu bapak sekalian lewat pajak dan seterusnya. Mohon maaf, ini lihat yang saya paling ganteng paling botak ini adalah produknya sekolah itu semua. Saya lulusan SUPM, saya lulusan AUB, bisa jadi dirjen bahkan begitu ya. Tolong ini dibuktikan, bukan sombong tetapi ini analogi konkret bahwa teman-teman juga bisa. Saya juga anak nelayan di Banten sana, jauh di ujung sana, sama dan bisa sekolah menikmati itu. Jadi mohon, ini nampaknya masalah informasi saja Pak Gub, Pak Kiai dan teman-teman sekalian, kecuali tadi yang sangat basic. Insya Allah ke depan dengan ketemu kayak model begini kita bisa jauh lebih bisa melangkah lebih baik ke depan. Demikian Pak Gub, Pak Kiai, Mama mohon maaf, mudah-mudahan kita ke depan bisa saling sinergi. Janji saya kepada beliau mau tukeran nomor telepon dulu supaya kita gampang. Kami duduk sampingan tapi belum punya nomor teleponnya tadi saya lihat. Ya, baik demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dirjen yang sungguh luar biasa. Kelihatan dengan vokalnya, janjinya pasti ditepati. Silakan kami persilakan Bapak Wakil Bupati Manggarai Barat. Mohon izin Pak Gub, yang pasti akan dibuat pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk Barloka itu sesuai dengan prioritas usulan mereka tentang pembangunan infrastruktur yang kita bangun di jalan dari Kenari sampai Barloka dan ada lanjutan pembukaan jalan dari Kenari ke Menjaga. Terima kasih. Ya, dari Pak Wabub, singkat, padat, jelas. Yang berikut kami persilakan Bapak Gubernur. Oke, tadi Dirjen itu udah jelaskan semuanya. Jadi seperti yang disampaikan Pak TP Heru tadi, ya memang negara tidak bisa semua, tapi perencanaannya ditaruh di situ. Jadi berapa tahun selesai ini dengan model itu. Jadi kita tahu ke depan itu modelnya seperti ini. Pasti kalau tanya uangnya, anggarannya nggak cukup. Negara kita terbatas anggaran, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten, desa. Tetapi kalau desainnya kita sudah punya, maka kita bisa hitung tahun sekian anggaran ini jadi, umpamanya dermaganya akan jadi tahun sekian, lalu perumahannya akan sekian jadi, pasarnya akan jadi tahun sekian. Itu di dalam planning yang benar. Water supply-nya, airnya pakai air dari sini, sumur bor atau bagaimana, itu harus didesain. Jadi karena itu yang perlu nomor satu bagi saya adalah perencanaannya. Kita kadang-kadang karena butuh, orang miskin itu kan maunya dapat cepat-cepat, tapi nanti salah. Harusnya karena itu tidak boleh pemimpin itu memberikan apa yang rakyat mau. Harus tidak boleh. Sebenarnya apa yang memang harusnya itu dibutuhkan. Jadi jangan mau belum tentu butuh. Tepat. Yang contohnya minta traktor. Begitu traktornya rusak nggak bisa perbaiki, traktornya jadi besi tua di desa. Itu yang saya temukan selalu dalam perjalanan kunjungan saya di desa-desa. Yang dia butuh itu adalah dia tanahnya diolah, bukan traktor. Karena dia tahu kalau traktor tanah diolah, lalu dia ngomong traktor, padahal dia sendiri tidak mampu untuk operate traktornya. Itu seperti itu. Maka kita harus mendesain. Pertama, bagaimana mendesain dermaganya? Bentuk dermaga macam apa masa depan? Kapal yang parkir berapa banyak? Model kapal macam apa yang akan parkir? Dan ke depan kita transformasi kapal kita kemana? Itu kan harus didesain. Jadi tempel dulu situ, jadi semua datang lihat aja, oh depan kita akan begini. Maka anak-anak sekolah pun akan tahu masa depan desanya begini. Dan itu akan memberikan energi yang luar biasa.
mungkin 5-10 tahun sudah jadi, tapi kita mempunyai sebuah contoh desa nelayan yang mampu memberikan peradaban maju. Siapapun yang datang satu saat akan melihat itu. Jadi kalau tanya saya sebagai gubernur, kebutuhan utama kita adalah bagaimana mendesain desa nelayan kita yang peradabannya, bila siapapun datang dari kolong langit ini, datang dari manapun, negara manapun, mereka akan menyatakan luar biasa tempat ini, luar biasa perencanaannya, luar biasa masyarakat budidaya masyarakat di sini, luar biasa, semuanya luar biasa. Tapi kalau kerjanya kita tambah sulap, kami punya ini rusak, dikit lagi rapikan, ini rusak, dikit lagi rapikan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak bahwa budaya kita sedang maju. Saya setuju tadi dengan Ibu Guru tadi, pendidikan itu seperti tadi disampaikan Pak Dirjen, siapkan anak-anak, berapa dimasukkan di sana, lalu setiap hari mereka pulang dan berbicara di sini. Kita punya kelemahan di NTT adalah kita lemah di dalam membangun harapan kita. Itu kalau orang punya harapan pasti mati. Orang putus cinta, bunuh diri bukan karena dia putus cinta, karena dia tidak mungkin dapat cewek atau nona secantik itu lagi menurut dia, maka dia bunuh diri. Perempuan juga begitu, bunuh diri karena cinta, tidak mungkin saya dapat cowok seganteng itu lagi, maka biar saya bunuh diri, saya mengakhiri hidup saya. Harapan itu paling penting. Jadi kalau kita hilang harapan, pasti tidak mungkin kita hidup. Itu pepatah Arabnya bilang begitu, isat kutta fisiha ladaika amal, isakan ladaika amal yakunu kulu sa'i. Itu maksudnya begini, bila kamu sehat, kamu punya harapan. Bila kamu punya harapan, kamu memiliki semuanya. Jadi bagaimana harapan itu harus kita bangun. Jadi jangan pernah hidup di dalam kami susah, kami menderita, tidak boleh. Bangkit, kita lihat masa depan kita hebat, anak-anak kita luar biasa, kita punya semuanya, tapi kita tidak pernah membangun harapan dalam diri kita, sehingga kita hidup kami sudah susah, bapak pikir sendiri, kami tidak mau, berat kami ini. Itu sudah mati, udah pasti. Nah, karena itu saya ingin agar ke depan kita mendesain. Saya harapkan Pak Heru di sini kita desain dengan benar, kita desain yang baik, sehingga ke depan kita tahu. Tempel dulu di situ, saya kita tahu. Anggarannya 50 miliar. Jangan kita takut. Anggaran 50 miliar. Mungkin 50 miliar itu kalau 1 tahun nggak bisa. Tapi 5 tahun bisa. 50 miliar untuk bangun itu. Dermaga 10 miliar. Ini semuanya cepat jadi. Dan orang kalau datang melihat, luar biasa tempat ini. Indah. Tidak ada bau ikan. Wangi semuanya. Orang usaha ikan itu tidak bau. Bagi mereka yang bodoh saja bau. Nah karena itu kita menuju pada tempat yang pintar. Nanti saya bawa, saya belajar tentang perikanan. Lihat bagaimana perikanan itu dibangun di Jepang. Ikannya dibawa masuk, tidak ada yang bau, wangi, enak. Kita makan enak di situ, tidak ada satupun yang bau di sana. Itu karena peradabannya. Dan itu saya mau model seperti itu ada di sini. Masa kita sudah hidup mau mati lagi, bangkit lagi, mati lagi, bangkit lagi, masih tetap begini terus kan? Salah kita itu. Nah, sebagai gubernur saya selalu bilang, kita harus merencanakan dengan baik. Dari aspek perencanaan itu akan membawa kita ke masa depan. Salah desain, salah masa depan. Benar desain, benar masa depan. Karena itu kita mulai dari perencanaan dulu. Taruh di situ, kita siapkan dengan benar, kita tahu, oh uang kita akan ke sana. 50 miliar, desa itu jadi desa contoh. Dan dapat direplikasi model ini kepada seluruh daerah di Nusantara ini. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus yang meriah buat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang luar biasa. Salah desain, salah masa depan. Benar desain? Berarti bagus. Tanda-tanda kehidupan di tempat ini. Yang berikutnya kami persilakan respon dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya langsung praktis saja. Itu tadi 3 orang, Bu Guru dengan 2 orang yang lainnya ini. Apakah warga sini setuju kalau mereka menjadi penyambung lidah warga Warloka? Setuju? Nah, Saudara Muiz, sahabat Muiz, siapa Ketua Ansor Manggarai Barat? Usman. Mana orangnya? Datang nggak, sahabat Usman? Sahabat Usman, Ketua Ansor Manggarai Barat, segera ke depan. Mana Usman? Sahabat Usman, sahabat Ajar, Ketua Wilayah, tolong segera. Ajar di sini Ajar. Ajar, Ketua Wilayah. Ketua Wilayah. Cepat.
Ini Bapak Ibu, ini adalah Ketua Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Nusa Tenggara Timur, Saudara Azhar. Dan nanti di Manggarai Barat ada Saudara Usman, sahabat Usman yang menjadi ketua di sini. Saya minta sahabat Azhar dan sahabat Usman menjalin komunikasi dengan 3 orang pembicara tadi yang mewakili warga Warloka ya. Bicarakan kalau tadi Pak Gubernur minta ada desain yang benar, bicarakan dengan mereka, teman-teman dari Warloka ini apa saja yang menjadi kebutuhan mereka, untuk kemudian nanti kita diskusikan lebih lanjut bersama-sama dengan PJNU dan Dinas Kelautan di sini, apa yang bisa kita lakukan ke depan ya, termasuk apa yang bisa mulai dilakukan oleh NU sendiri, karena mungkin misalnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan tanpa harus menunggu jalannya jadi, misalnya apa yang bisa kita mulai lakukan ya. Nanti saya minta tolong Bu Guru tadi dan 2 orang pembicara yang lain tadi, tolong nanti segera berkomunikasi dengan saudara-saudara sahabat Azhar dan sahabat Usman. Kalau sama-sama muda saya kira enak ngomongnya. Usman ini. Nanti, nah ini Usman ini. Nah nanti ini semua di bawah koordinasi Pak Ishak, Ketua PCNU. Saya tunggu segera laporannya ya, paling lambat tanggal 6 Maret yang akan datang. Terima kasih, insya Allah nanti kita akan bekerja lebih lanjut dengan ini. Saya informasikan juga, saya mohon maaf karena sebetulnya ada satu tim yang akan juga hadir bersama saya hari ini, tapi kemudian tidak jadi berangkat karena pimpinan tim itu mendapatkan halangan. Ibunya harus masuk rumah sakit, tapi nanti lain kali insya Allah akan datang tim dari PBNU untuk bicara dengan semua pihak di sini tentang bagaimana kita nantinya mendesain, merencanakan pengembangan desa Warloka ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur. Suara saya kencang tidak apa-apa. Jadi tadi dari Bapak Gubernur, Bapak Ketua PBNU dan dari Kementerian Perikanan sudah merespon. Jadi semua ada prosesnya. Bagi keluarga besar nelayan di Warloka bersabar saja. Yang dibutuhkan cuma satu. Bapak Mama berdoa terus. Berdoa saja supaya Bapak Gubernur sehat, Ketua PBNU dan sehat, dari Kementerian Perikanan sehat sehingga program ini cepat turun ke lokasi ini. Baterai mic ini, baterai mic. Lanjut acara. Ya, yang berikut penyerahan bantuan dari PBNU dan Kementerian Kelautan Perikanan. Yang pertama penyerahan bantuan dari PBNU, kami undang Bapak Desa, Bapak Imam Masjid dan PAUD. Pimpinan PAUD. Kami persilakan ke depan yang sudah ditunjuk. Masjid ada 3 loh. Masjid apa? Masjid ada 3. Ada namanya. Masjid Bapak Imam ada 3 orang yang ditunjuk. Ada masjid menghadap ke Ya. Masjid Baitur Rahman. Mana Masjid Baitur Rahman? Imam Masjid Baitur Rahman sudah hadir ya. Imam Masjid Nurul Hasanah. Masjid Babur Rahman. Imam Masjid Babur Rahman atau perwakilannya kami persilakan untuk maju ke depan penyerahan bantuan dari PBNU. Para wartawan jangan di jalan karena para imam masjid mau lewat. Para imam masjid atau wakil dari 2 masjid kami persilakan. Pak Kades. Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa Warloka. Mana? Oh ya, kurang 2. Ada 5. Imam masjidnya lagi 2 lagi. PAUD. Satu lagi, tolong dipercepat langkahnya. Iya.
mewakili, oke ya. Siapa yang serah? Sekjen. Kami persilakan Bapak Sekjen PBNU. Oh, Bapak Katib Am PBNU untuk menyerahkan. Masjid Baitur Rahman. Ya. Ya, Bapak. Balai Desa. Balai Desa, Bapak Desa. Ini Pak Kades. Pak Sekjen. Ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Udah. Gus Pala yang langsung itu, Gus Pala suruh nyerahin. Masjid Baitur Rahman. Abu Rahman. Maju. Maju, Pak. Maju, Pak. Maju. Ya. Ya. Sekolah PAUD. Siapa yang punya PAUD? Yang sekolah PAUD. Cek 1 2 3. Sekolah PAUD. Yang PAUD. Ya. Langsung di depan, Pak, PAUD. Oke. Imam masjid berikutnya Nurul Hasanah. Ini apa? Nanti di bawah KKP, Pak. KKP. Iya. Oke, sudah. Berikutnya penyerahan bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan. Yang pertama, penetapan Desa Waraloka pesisir sebagai lokasi pengembangan Kampung Nelayan Maju tahun 2022 yang diserahkan kepada Kepala Desa Waraloka pesisir atau yang mewakili. Ini yang ya. Ya. Oke. Yang berikutnya pemberian paket bantuan alat tangkap ikan berupa pancing ulur untuk 4 KUB yang diserahkan Bapak Dirjen langsung ya. Oke. Ya. Setelah ini langsung foto bersama, yang menjadi wakil itu untuk foto bersama dengan Pak Dirjen dan Ketua Umum PBNU, Pak Gubernur juga, Ibu Ketua DPRD NTT juga. Silakan diatur. Pak Wakil Bupati juga foto bersama. Ketua PBNU NTT juga. Katib Am, Sekjen. Ya. Oke. Dibuka Pak. Ya, ditunjukkan. Oke, mantap. Ya, jempol. Ya, PBNU langsung memberikan secara konkret pada sore hari ini sambil terus bersinergi membuat desain bagus untuk kampung nelayan ini bersama Kementerian Kelautan Perikanan dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, terima kasih Bapak Ketua Umum, Bapak Gubernur, Bapak Kementerian Kelautan Perikanan, Bapak Dirjen, dan seluruh yang sudah hadir dan foto bersama pada kesempatan ini. Ya. Selanjutnya kita langsung di doa yang akan langsung disampaikan oleh Katib Am PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang menjadi program kita bersama yang telah diaturkan tadi, Allah memberikan kekuatan sehingga
nanti bisa berhasil dengan sempurna. Ya hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana wa qadi hajatina wa addi duyunana wa fir lana dunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin wa hsurna wa ahlina wa dhurriyyatina fi zumrati habibika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa bi khatimati sa'adah. Ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abah Hatib Am yang telah mengantar kita dalam doa. Insyaallah doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat ibu-ibu.
lagi terima kasih atas kehadiran kita semua Bapak. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve.